kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Perkenalkan, saya Dia Risma Tunisa, calon juru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Kota Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-supervisi bersama Bu Hani Setiawati, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Kota Kediri. Selamat siang Bu Hani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Tiari. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Hani? Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Bu Tiari bagaimana? Alhamdulillah saya sehat luar biasa. Bu Hani, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-supervisi sebelum nanti kita akan mengamati atau mengadakan supervisi dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas Bu Hani ya. Dan adapun tujuan dari kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Sedangkan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-supervisi sebagai bentuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar Ibu merasa lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan optimal. Gitu ya Bu Hani ya? Iya Bu. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Hani capai? Ya, baik Bu. Nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat menentukan informasi eksplisit dalam teks deskripsi. Yang kedua, siswa dapat menentukan unsur teks deskripsi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengenali gaya penyajian teks deskripsi. Ya. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya, tentang unsur teks deskripsi, kemudian menggali gaya belajar dari teks deskripsi dan menentukan informasi dari teks deskripsi itu sendiri. Informasi eksplisit ya. Yang saya tangkap ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini ada area yang ingin Bu Hani kembangkan ya. Apa saja kira-kira? Nah, nanti saya akan mengembangkan pada area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa nanti lebih memahami tentang struktur, tentang kalimat pada teks deskripsi. Kemudian pada area keterampilan nanti siswa menjadi dapat membuat teks deskripsi dalam berbagai penyajian. Ya. Ada 2 area yang ingin Bu Hani kembangkan, entah itu dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Misalnya siswa bisa membuat teks deskripsi dalam berbagai media seperti itu ya Bu Hani ya. Dalam melakukan proses pembelajaran tentunya ada berbagai strategi yang akan Ibu terapkan. Seperti apa strategi yang akan Bu Hani lakukan nanti dalam proses pembelajaran? Iya. Strateginya yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang nanti saya integrasikan dengan ke pembelajaran dengan sosial emosional. Nah, kemudian ada pembagian kelompok dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa sehingga dengan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan juga metodenya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Baik, kelihatannya ini pembelajarannya sangat seru ya Bu Hani ya. Ada pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian Bu Hani juga meningkatkan kolaborasi melalui pembelajaran kelompok dan
pendekatan yang Bu Hani lakukan yaitu problem based learning di dalamnya ya. Oke. Untuk media pembelajaran yang akan Bu Hani gunakan nantinya kira-kira apa saja Bu Hani? Ya, ini saya gunakan beberapa media. Jadi ada pamflet, kemudian ada video yang nanti saya ambil dari YouTube, kemudian vlog nanti saya ambil dari media sosial, dari IG ataupun dari Facebook. Kemudian ada juga buku pegangan siswa, itu medianya. Ya. Medianya sangat variatif sekali ya Bu Hani ya, mulai dari pamflet, buku, kemudian Bu Hani juga menerapkan teknologi digital di dalamnya. Bu Hani menggunakan video dan vlog ya Bu Hani ya. Sangat menarik sekali ini pembelajarannya. Oke. Untuk kegiatan supervisi nanti kira-kira Bu Hani ada jam kapan ya Bu Hani ya? Saya ada jadwal nanti hari Senin Bu, hari Senin Ya, hari itu Senin. di kelas 7F jam ke-3 dan ke-4. Hari Senin jam ke-3 4 di kelas 7. Baik. Nanti pada hari itu saya akan berusaha untuk mensupervisi dan mengamati proses pembelajaran yang Bu Hani lakukan, kemudian mencatat apa saja yang langkah-langkah Bu Hani yang Bu Hani ambil dalam proses pembelajaran ya. Oke, Bu Hani dari percakapan prasupervisi kita hari ini kira-kira apa yang bisa Bu Hani dapatkan? Ya. Terima kasih Bu Tiaris, dari percakapan ini tadi saya menjadi mendapatkan penguatan gambaran tentang media yang nanti akan saya gunakan, kemudian metodenya semakin mantap nanti akan saya terapkan di dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Semoga nanti ke depannya supervisi yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar ya. Bu Hani juga semakin lebih siap, itu harapannya. Baik Bu Hani, terima kasih atas waktu yang telah Bu Hani berikan pada saya dalam percakapan prasupervisi kali ini. Semoga nantinya kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Selamat siang Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini tadi kan kalian sudah istirahat ya.
kira-kira udara di sawah itu tentunya semilir-semilir, sejuk sekali. Ya. Nah, rasakan kesegaran udaranya di pagi hari. Meskipun sekarang siang, udaranya rasanya seperti ini, tapi rasakan ketika di pagi hari di tepi sawah. Ya. Sekarang tarik nafas kembali sekali lagi melalui hidung. Tarik, tahan, hembuskan dari mulut perlahan-lahan. Sekali lagi tarik, tahan, hembuskan. Dalam hitungan ketiga silakan buka mata. 1, 2, 3. Buka mata semuanya. Bisa tepuk tangan. Gimana perasaannya? Gimana? Lebih ngantuk apa lebih segar? Lebih segar. Alhamdulillah kalian sudah membayangkan di persawahan silir-silir semilir. Nah, coba untuk mengetahui kalian tadi sudah melakukan teknik stop untuk mengembalikan posisi kalian dari tadi sudah hiruk-pikuk istirahat berebut kue sama temannya. Sekarang siap untuk belajar bahasa Indonesia. Coba ini ada SDK sebentar dengan tepuk ya. Tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti maaf. Tepuk pagi. Kalau tepuk pagi itu tepuknya 1. Tepuk pagi itu tepuknya 1 kali. Tepuk pagi. Tepuk siang tepuknya 2 kali. Malam nggak usah tepuk tapi bisa. Kita coba pagi, siang, malam. Ya, nanti kan pembuahannya ada. Silakan nanti fokus biar kalian nanti ketika belajar bahasa Indonesia bisa bisa ya. Ya. Pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, pagi, malam. Alhamdulillah. Saya perhatikan semuanya sudah fokus, tidak ada melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya bisa dibuka bukunya ya. Anak-anak, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Yuk, siapa yang masih ingat? Ya, silakan Mbak. Belajar tentang unsur kebahasaan dan deskripsi. Ya, intinya kita belajar tentang tes deskripsi. Ada lagi yang masih ingat? Siapa lagi yuk? Selain unsur kebahasaan, kita belajar konkret, kalimat, perincian, dan remaja. Nah, itu yang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita belajar selain ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ada? Ya. Ya, selain di kehidupan sehari-hari di mana-mana kita menemukan. Contohnya di mana yuk? Kalian bisa menemukan teks deskripsi. Ya. Ya, kalian bisa melihat dalam bentuk pamflet. Itu penyajiannya berarti ya. Ya, penyajiannya selain dalam bentuk pamflet, dalam bentuk apa lagi kita menemukan teks deskripsi? Ya. Ketika kalian pergi ke tempat wisata, ya di sana biasanya ada deskripsi tentang tempat wisatanya. Ada lagi?
beberapa menara pandang di sini. Dari menara pandang ini kita bisa melihat pemandangan Bukit Gunung Pegadaian serta formasi bebatuan berbasis tentu saja Gambaran ada menara pandang, kalian bisa melihat bagaimana keindahan di bagian sisi pemandangan kiri dari juga menara membuat itu. beberapa penginapan dan hotel Kemudian ada penginapan yang bisa dipakai para wisatawan untuk menginap. bisa juga dalam bentuk video. Nah, itu teks deskripsi bisa kita temukan di keseharian kita. Baiklah, ini nanti untuk lebih lanjut kita akan mempelajari tentang bagaimana sebuah pamflet itu mulai dari kebahasaannya yang sudah kita pelajari kemarin, kemudian bagaimana penyajiannya, apakah sudah menarik apa belum, apakah dari pamflet itu kalian menerima informasi yang kalian inginkan. Nanti silakan dibahas, didiskusikan dalam berdasarkan kesukaan kalian. Kalian ada yang pasti ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar, ada juga yang suka bercerita. Dari kesukaan itu nanti suka apa yang hijau ya kira-kira? Yang hijau suka bercerita, yang merah suka menulis. Saya ulangi lagi, yang merah suka menulis, yang kuning suka menggambar, yang hijau suka bercerita. Sudah punya pilihan masing-masing? Sudah. Yuk, ini nanti saya bagikan, silakan diambil. Satu anak mengambil satu. Satu saja, sampai banyak. Boleh satu saja. Kelihatannya merahnya laris manis ini. Mas siapa? Hah? Bismillah. Nanti yang berwarna kuning mengikuti Mbak Bismillah. Terus merah, kuning agak sini. Sama hijau, yang hijau sini yuk, hijau. Ya. Silakan diangkat semua biar ini nanti kepala kelompoknya tahu kira-kira sasaran atau teman-temannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Arisma Fernisa, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 153B dari SMP Negeri 3 Kota Kediri, Jawa Timur. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca supervisi bersama rekan saya, Ibu Hani Setiawati. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Kota Kediri, sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Eka Yudi Kristanto. Beliau sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari kelas 153B. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Eka. Bagaimana kabarnya Bu Hani dan Pak Eka hari ini? Luar biasa, terus semangat. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, luar biasa ya, alhamdulillah sehat semua. Mohon izin Pak Eka, di sini saya akan laksanakan percakapan pasca supervisi setelah beberapa minggu yang lalu melakukan supervisi pada proses pembelajaran. Terima kasih. Jadi nanti pada usia nanti panjenengan aku tadi coaching perangkat saya akan mengobservasi. Jadi di akhir saya akan memberikan panduan.
saya mereka seperti itu apa ya, ini Bu, kan saya membagi beberapa kelompok. Dalam satu kelas itu jumlahnya 32 anak. Nah ini kemarin saya membaginya berdasarkan minat mereka itu hanya 3 minat atau hanya 3 kesukaan yang saya berikan pilihan. Jadi minat menulis, kemudian menggambar dan bercerita. Nah dari situ kan kalau 32 anak jadi satu kelompok itu ada banyak siswa, jadi mungkin dari situ ada beberapa anak yang ya sudahlah biar temannya yang mengerjakan, saya berbicara sendiri seperti itu. Jadi di situ mungkin anak-anak jadi ada yang kurang aktif. Mungkin bisa dikatakan ada beberapa anak yang kurang bertanggung jawab. Iya. Ya. Lalu bagaimana solusi dan rencana Tuhan ke depannya melihat ada beberapa anak yang seperti ini? Nanti saya akan mencoba dengan solusi, saya akan menambahkan minatnya atau pilihan dari kesukaan mereka. Kalau kemarin hanya 3, nanti saya tambahkan lagi, dan selain siswanya nanti sedikit, dalam satu kelompok itu tidak sebanyak yang sebelumnya waktu diobservasi itu. Nanti kan dengan banyak pilihan minat atau kesukaan, harapan saya nanti anak-anak bisa lebih sesuai. Jadi tidak hanya menulis, menggambar ataupun berbicara saja minatnya, masih banyak yang lain, jadi lebih spesifik lagi sesuai dengan minat anak itu. Memang sekali ya Tuhan ya. Jadi di sini ada 2 solusi ya. Yang pertama, Tuhan akan membagi ke kelompok yang lebih kecil, kemudian juga menambah variasi dari kesukaan atau minat anak supaya mereka bisa lebih menjiwai ya dalam pembelajaran ya, bisa lebih merasakan enjoy dalam belajar gitu ya Tuhan ya. Mudah-mudahan apa yang akan Tuhan rencanakan ini nanti bisa terrealisasi ya Tuhan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah nanti di bulan depan Bu Jiaris, saya akan langsung mencoba melakukan rencana-rencana yang saya sampaikan tadi kepada siswa. Ya, mungkin karena akhir-akhir ini masih mempersiapkan ujian semester ya. Ya, baik. Kira-kira nanti bulan ini siapa yang akan mendukung rencana Ibu, terlebih mungkin jika ada kendala-kendala di dalamnya? Ya, tentunya saya membutuhkan pihak lain, yaitu teman sejawat. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membantu saya mempersiapkan apa yang akan saya lakukan atau perubahan yang tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman sejawat untuk membantu biar nanti pembelajaran menjadi lebih lancar dan lebih berpihak kepada mereka. Ya, mantap. Memang kolaborasi dengan teman sejawat itu sangat penting ya, terlebih jika kita memiliki kendala-kendala dalam proses pembelajaran. Baik Bu Hani, terima kasih, sangat luar biasa sekali pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan seperti yang Ibu sampaikan tadi bisa berjalan sesuai dengan harapan-harapan ya. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau Bu Hani sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Amin, semoga nanti bisa berjalan lancar. Saya juga terima kasih dengan adanya supervisi ini, dengan adanya percakapan ini, tentunya akan membuat nanti pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas, terutama bagi saya dan anak-anak. Ya, Terima kasih Bu juga. Hani, semoga sukses. Baiklah, itu tadi adalah percakapan pasca supervisi kami antara saya Ibu Dwi Haris dengan Bu Hani selaku guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.